Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kilas Doa, bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga kalian semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin, amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak kalian untuk mari bersama-sama memahami tentang tata cara sholat Idul Adha sendiri di rumah, atau cara sholat Idul Adha sendiri. Seperti halnya telah kita pahami bersama bahwa sholat Idul Adha ini hukumnya adalah sunnah. Bahkan sebagian ulama ada yang menyebutkan hukumnya fardu kifayah. Artinya sholat id ini kesunahannya lebih ditekankan untuk dilaksanakan oleh setiap umat muslim, baik pria ataupun wanita. Sholat id juga, baik itu Idul Adha atau Idul Fitri, termasuk sholat sunnah yang waktunya ditentukan, serta termasuk sholat yang disunahkan untuk diberjamaahkan. Meskipun memang jika suatu ketika ada sebuah keadaan yang mengharuskan kita untuk melaksanakan sholat Idul Adha sendiri, boleh-boleh saja, atau sholat Idul Adha ini boleh dilakukan sendiri. Tetapi tetap lebih utama jika diberjamaahkan. Artinya, apabila sholat Idul Adha ini dilakukan di rumah, bisa dengan cara mengajak bersama keluarga atau orang-orang terdekat yang ada di rumah. Nah sahabat Kilas Doa, bagaimana dengan tata cara sholat Idul Adha sendiri? Berikut tutorial selengkapnya. Sebelum kita lanjut pada contoh praktik sholat Idul Adha sendiri, kita harus pahami terlebih dahulu bahwa sholat id ini dilakukan sebanyak 2 rakaat, sebagaimana sholat sunnah 2 rakaat pada umumnya, serta disunahkan melakukan takbir sebanyak 7 kali pada rakaat pertama sebelum membaca Fatihah atau setelah membaca doa iftitah. Kemudian melakukan takbir sebanyak 5 kali pada rakaat kedua sebelum membaca Fatihah. Selain itu, jika sholat Idul Fitri dilakukan sendiri, maka bacaan-bacaan sholat seperti bacaan Fatihah atau salah satu surat dari Al-Quran cukup dibacakan dengan suara yang pelan saja, serta di akhir sholat tidak perlu melakukan khutbah. Selanjutnya yang harus dipahami juga adalah bacaan niat sholat Idul Adha sendiri. Seperti contoh bacaan niat sholat Idul Adha sendiri yaitu usolli sunnatan li'idil adha rok'ataini lillahi ta'ala. Sahabat Kilas Doa, itulah beberapa hal yang perlu dipahami terlebih dahulu sebelum belajar tentang sholat Idul Adha sendiri. Selanjutnya, setelah kita memahami seputar sholat Idul Adha sendiri, serta telah mempersiapkan niatnya, sekarang kita langsung pada contoh praktik dari sholat itu sendiri. Pada rakaat pertama, sholat Idul Adha dimulai dengan takbiratul ihram, yaitu mengucapkan kalimat Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan kira-kira setinggi bahu. Dan bersamaan dengan takbiratul ihram tersebut, di dalam hati menghadirkan niat yang sudah tadi kita persiapkan. Setelah takbiratul ihram, dilanjut membaca doa iftitah. Contoh bacaan doa iftitah: Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila.
Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Setelah selesai membaca doa iftitah, kemudian dilanjut dengan melakukan takbir sebanyak 7 kali. Contoh seperti Allahu Akbar sambil mengangkat kedua tangan setinggi bahu. Kemudian tangan diturunkan kembali dan disimpan atau diletakkan di bawah dada. Lalu membaca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Lakukan takbir seperti itu sebanyak 7 kali. Jika sudah selesai melakukan takbir sebanyak 7 kali, dilanjut dengan membaca surat Fatihah. Bacaan surat Fatihah ini cukup dipelankan saja. Kemudian membaca salah satu surat dari Al-Quran. Dianjurkan pada rakaat pertama ini membaca surat Al-A'la. Contoh bacaan surat Al-A'la: Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa, dan seterusnya. Bacaan surat ini juga suaranya dipelankan saja. Setelah selesai membaca salah satu surat dari Al-Quran, kemudian ruku beserta tumaninahnya. Bacaan ruku Subhana rabbiyal adimi wa bihamdihi dibaca sebanyak 3 kali. Kemudian berdiri dari ruku atau disebut dengan i'tidal. Bacaannya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Lalu sujud. Contoh bacaan sujud Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi dibaca sebanyak 3 kali. Lalu duduk, yang disebut dengan duduk di antara 2 sujud. Bacaannya Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Lalu sujud lagi. Setelah sujud yang kedua selesai, kemudian duduk istirahat sejenak. Kira-kira durasi panjang duduknya sekitar membaca Subhanallah. Kemudian berdiri sambil diiringi Allahu Akbar untuk melakukan rakaat yang kedua. Setelah posisi berdiri sempurna, langsung dilanjut dengan melakukan takbir sebanyak 5 kali. Jika pada rakaat pertama tadi takbir ini dibacakan sebanyak 7 kali, nah pada rakaat yang kedua ini hanya dibacakan sebanyak 5 kali saja. Setelah selesai, dilanjut dengan membaca surat Fatihah. Suaranya cukup dipelankan saja. Setelah selesai membaca Fatihah, dilanjut membaca salah satu surat dari Al-Quran. Pada rakaat kedua ini dianjurkan membaca surat Al-Ghasyiyah. Contoh bacaan surat Al-Ghasyiyah: Hal atakal hadisul ghasyiyah wujuhu yawma idzin khasiyah, hingga selesai. Selanjutnya, setelah membaca salah satu surat dari Al-Quran, kemudian melakukan ruku, bacaannya sama seperti pada rakaat yang pertama. Kemudian i'tidal atau berdiri dari ruku, kemudian sujud,
dan duduk di antara dua sujud, kemudian sujud lagi. Nah, setelah sujud yang kedua pada rakaat kedua ini, kemudian duduk untuk melakukan tasyahud akhir. Bacaan tasyahud akhir yaitu at-tahiyyatu mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Setelah selesai melakukan tasyahud akhir, ditutup dengan salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nah, sampai di sini maka cara sholat Idul Adha sendiri sudah selesai dilakukan. Dikarenakan sholat Idul Adha-nya dilakukan sendiri, maka tidak diperlukan untuk khutbah Idul Adha. Adapun bagi kalian yang ingin mengetahui atau ingin mempelajari contoh khutbah Idul Adha, silahkan cek video kami yang lainnya. Dari kami dicukupkan sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Jika ada beberapa hal yang kurang dipahami, silahkan tulis di kolom komentar. Dan bagi kalian yang baru bergabung dengan channel Kilas Doa, silahkan untuk klik dulu tombol subscribe-nya, like, komen, dan juga share. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.